Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi. saya Anissa Zain bersama dengan Bapak Song Romatua, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, ingin mempraktekkan percakapan coaching kami terhadap masalah yang sedang kami hadapi. Di sini pertama saya akan bertindak sebagai coach dan Bapak Song akan bertindak sebagai coachee. Untuk itu langsung saja kami mulai percakapan coaching kami. Selamat siang Bu Zen. Iya, selamat siang Bapak Song. Ada waktunya sebentar nggak Bu Zen? Saat ini ya Pak? Ada kok Pak, kebetulan jam saya kosong saat ini. Kenapa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak kurang semangat hari ini. Betul Bu. Jadi begini Bu. Sebenarnya saya ingin sharing permasalahan mengenai siswa saya Bu dalam pembelajaran di kelas saya. Ada apa itu ya Pak dengan siswa di kelas Bapak? Di kelas saya kan Bu, saya kan kelas 5. Hampir 80% nilai siswa saya di bawah KKM Bu. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin loh Bu di pembelajaran. Tapi masih saja siswa saya tidak paham dan antusias siswa saya itu terhadap pembelajaran itu kurang loh Bu. Oh gitu ya Pak. Kira-kira yang membuat nilai siswa-siswi Bapak itu rendah di bawah KKM itu sebenarnya menurut Bapak karena apa ya Pak? Kalau menurut saya Bu, siswa saya itu malas belajar mungkin Bu. Karena dalam pembelajaran siswa selalu ribut. Bahkan sudah saya tegur, tapi selang waktu dia ribut kembali gitulah Bu yang sering saya rasakan. Oh, jadi kira-kira siswa Bapak itu eh, tidak tertarik dengan kira-kira tertarik atau tidak dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Jam. Ih, Bapak Som, iya Bu, terputus Bu. Hilang jaringan saya, mati lampu tiba-tiba nih, ha. ya kita lanjut ya Pak Som. Ya, Kira-kira siswa Bapak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan di kelas? kalau saya lihat Bu, mereka kurang antusias memang Bu. Oh, jadi motivasi siswa Bapak itu agak kurang ya, Pak ya? Iya Bu. Biasanya Bapak itu dalam mengajar menggunakan media apa ya, Pak? Biasanya saya pakai buku dan model ajar saja, Bu. Kadang mencatat di papan tulis, gitulah, Bu. Oh, jadi Bapak ngajarnya pakai itu aja ya, Pak ya? Kadang Iya, nyatet Bu. juga ya, Pak ya? Jadi kira-kira selain itu pakai apa lagi ya, Pak? Nah, saat ini saya masih bingung, Bu. Kira-kira gimana ya, Bu ya? Apa solusi? Saya bingung juga nih, Bu. Hmm, Bapak sudah pernah menggunakan metode lain nggak selain menggunakan modul ajar itu? Hmm, tak pernah sih, Bu. Hanya saja metode lain, paling diskusi saja, Bu. Gitulah yang saya buat metode saya. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi di sini kalau boleh saya simpulkan bahwa siswa-siswi Bapak itu nilainya rendah di bawah KKM itu karena mereka belajar kurang antusias dan motivasi belajar mereka rendah. Nah, menurut Ibu, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak Bapak itu lebih tertarik di dalam belajar? Karena sebelumnya anak Bapak kan kurang fokus ya dalam pembelajaran. Kira-kira jika Bapak membayangkan atau memikirkannya,
Apa ya kira-kira yang cocok agar siswa-siswi Bapak ini tidak seperti yang kemarin itu? Eh, Kalau cara lain mungkin menggunakan proyektor ya, Bu. Dengan proyektor saya yakin bisa menampilkan slide, PowerPoint, PowerPoint atau video pembelajaran ya, Bu ya. Gimana Nah menurut Ibu kira-kira? nah sepertinya itu ide yang bagus itu, Pak. Bapak apa memang sudah pernah buat video-video pembelajaran, Pak? Ada sih, Bu, tapi memang belum saya gunakan dalam pembelajaran saya. Oh, gitu ya, Pak ya. Kira-kira ada tidak hal yang lain yang bisa yang bisa Bapak lakukan? Kalau cara lain, mungkin saya bisa menggunakan gadget, Bu, untuk media pembelajaran. Mungkin saya akan membuat media pembelajaran berbasis game. Gimana kira-kira menurut Ibu? Bagus nggak? Oh, mantap sekali itu, Pak. Nah, kira-kira, kalau menggunakan, video pembelajaran berbasis game gitu kan, pasti anak-anak akan lebih tertarik ini, karena kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya, Pak, ya, seperti Quizizz, ya kan, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kira-kira nih, Pak, dari ide Bapak tadi, kira-kira itu bisa membantu nggak untuk merubah siswa-siswi Bapak yang dulu tidak fokus, yang dulunya motivasinya rendah, menjadi lebih antusias lagi, Pak? Saya kira itu memotivasi sih, Bu. Sangat memotivasi kali saya rasa. Karena anak sekarang kan, Bu, sangat kecanduan dengan game dan tak bisa lepas dari gadget sekarang kita perhatikan, Bu. Mungkin itu bisa dimanfaatkan ya, Bu, ya, agar mereka tertarik dan antusias untuk belajar. Iya kan, Bu? Wih, sangat benar, Pak. Karena memang anak-anak zaman sekarang ini sudah sangat milenial ya, sudah bisa mereka mampu menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti smartphone ataupun gadget di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kira-kira nih Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak Bapak ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan ke depannya terhadap anak-anak Bapak? Kalau menurut saya ya, Bu, ya, mungkin saya akan menggunakan proyektor lah untuk menampilkan media PTT dan video pembelajaran agar tidak monoton. Karena kalau kan memberi materi dengan buku dan mencatat anak-anak itu mudah bosan ya kan, Bu, ya. Jadi saya rasa dengan menggunakan media PPT dan video dan ditambah menggunakan gadget agar pembelajaran itu lebih menarik saya rasa, Bu, ya. Itulah, Bu, yang akan saya lakukan nantinya ke depannya, Bu. Nah, itu bagus itu, Bu. Jadi dengan ada slide PowerPoint, ada video pembelajaran, juga menggunakan media games. Jadi pembelajaran di kelas itu akan lebih menarik, mengasyikkan, dan bermakna bagi anak-anak. Sehingga membuat mereka termotivasi dan menjadi lebih antusias lagi untuk belajar di pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sangat bagus itu, Pak. Nah, jadi Bapak Song bisa menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri sebenarnya kan, dan itu perlu dicoba itu, Pak. Siap, Bu. Nah, kira-kira nih, Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Komitmen yang akan saya lakukan selanjutnya, Bu, ya. Saya akan mulai besok menyediakan media PPT, kemudian video pembelajaran. Telinganya akan menggunakan media game melalui gadget. Saya rasa saya akan menggunakan inilah, Bu. Ya, semoga komitmen itu nanti bisa Bapak laksanakan ya ke depannya ya, Pak ya. Kira-kira nih, Pak, siapa ya, Pak, yang akan membantu Bapak nanti untuk melaksanakan komitmen itu? Eh, Kalau menurut saya yang akan membantu saya nanti dalam membantu komitmen itu Ibu Ibu Yeni, Bu. Karena Bu Yeni ini pintar dia ini dalam bidang IT seperti itu. Oh, ya ya, Ibu Yeni ya, Pak ya. Iya, dia memang operator kita yang memang cukup memahami ilmu IT lah, Pak.
Jadi nanti Bapak bisa sharing sama beliau ya mengenai media pembelajaran yang berbasis teknologi ini ya Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi memang saya yakin nih sama Bapak Song ini, pasti Bapak akan bisa menjalankan komitmen Bapak itu dengan baik. Good luck ke depannya ya Pak ya. Nah, sekarang Pak kira-kira gimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang udah plong seperti itulah, artinya masalah itu bisa saya dapatkan solusinya, karena sudah menemukan ide-ide dari Ibu yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Insya Allah saya akan terapkan nanti Bu. Ya, alhamdulillah saya juga ikut senang Pak. Bapak dapat menyelesaikan masalah Bapak sendiri di dalam pembelajaran di kelas Bapak. Iya Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah membantu saya menemukan solusi untuk masalah ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Kalau begitu saya izin kembali ke kelas ya Bu, saya ada jam mengajar di kelas 4 juga nih. Oh, iya iya, Pak. Mulai sekarang pokoknya Bapak Song harus tetap semangat lagi ya, Pak ya, untuk melaksanakan komitmennya di dalam pembelajaran. Siap Ibu, sama-sama ya Bu. Saya izin ya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih kembali.